Selanjutnya, pada menu Home juga terdapat grouping font. Grouping font digunakan untuk mengedit model, tulisan, ukuran, dan sebagainya dari suatu sel yang aktif. Misalnya, kita akan merubah jenis format dari tulisan yang terdapat pada sel A1. Pada bagian yang pertama terdapat font, yaitu digunakan untuk memilih jenis tulisan yang akan digunakan. Kemudian di samping kanannya terdapat font size. Dapat kita lihat semua icon yang ada di sini terdapat keterangannya. Bagi teman-teman yang lupa fungsi-fungsi dari tombol yang ada, teman-teman dapat letakkan mouse tanpa diklik. Jadi cukup kita letakkan mouse di atas tombol-tombol dan kita akan melihat fungsi-fungsinya. Kita lanjut. Ini adalah untuk mengatur ukuran atau font size. Misalnya kita masukkan 24. Nah, di sebelah kanan juga terdapat pengaturan font size sama seperti yang ada di sini. Hanya saja ini digunakan dengan cara memilih angka sesuai dengan keinginan. Sedangkan yang sebelah kanan dapat digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan dengan cara mengklik up and down. Kemudian di bawah terdapat bold, italic, dan underline. Sama seperti kegunaannya pada Microsoft Office dan PowerPoint, bold digunakan untuk memberi efek penebalan pada tulisan. Kemudian italic untuk memberi efek cetak miring dan underline untuk memberi garis bawah. Nah, di bagian kanan underline terdapat tanda panah yang bisa kita klik. Nah, kita bisa memilih satu garis bawah ataupun dua, underline sama double underline seperti ini. Dapat kita lihat sekarang tulisan kita telah diatur dalam bentuk bold, italic, dan underline. Jika kita mengetikkan teks di tempat lain, format dari teks ini akan tetap sama seperti format yang default atau format sebagaimana mestinya. Jadi yang berubah hanya pada tempat sel di mana kita pilih. Misalnya ketika kita ingin mengganti format khusus pada A sampai F, maka pada saat melakukan pemilihan, teman-teman pastikan blok terlebih dahulu. Ya, jadi kita blok terlebih dahulu, baru kita lakukan pergantian, misalnya Adobe. Kemudian bold ini kita klik sekali, kemudian munculkan lagi, italic munculkan kembali, double munculkan kembali. Maka akan muncul hasil yang sama, dengan format yang sama dengan A1. Jika Anda ingin mengubah format teks secara keseluruhan atau semua teks yang Anda masukkan dengan format yang sama, dapat klik di sini untuk memilih seluruh halaman kerja worksheet. Seperti ini. Baru kita lakukan pergantian. Mungkin di sini akan terlihat sudah dilakukan bold, tapi pastikan klik sekali lagi untuk hilangkan, kemudian munculkan kembali. Nah, kemudian italic, double. Kemudian di bagian kanan terdapat border. Border digunakan untuk memberi kotak pada sel. Misalnya kita akan memberi kotak pada sel ini. Atau kita akan menjadikannya tabel. Kita dapat pilih all borders. Nah, hasilnya akan seperti ini. Atau jika Anda ingin memilih efek custom, kita dapat pilih pada more border. Jadi kita dapat tentukan bagian-bagian mana saja yang terdapat garis. Kemudian kita juga dapat mengatur ketebalan garis. Apakah tebal? Seperti ini. Garis 2, double. Kemudian line sebagainya. Bahkan warna dari garis juga dapat kita atur di border ini. Kita juga dapat melakukan penggambaran secara manual. Namun ini tidak disarankan karena sangat memakan waktu. Kemudian di samping dari border terdapat yang namanya fill color. Fill color ini digunakan untuk mengisi warna dari suatu sel yang kita pilih. Seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggambar di Microsoft Excel, dapat juga Anda coba dengan teknik yang ada seperti ini. Kemudian di sebelah kanan dari fill color terdapat font color. Ini berarti untuk mengubah warna dari tulisan. Misalnya kita ingin mengubah tulisan text formatting. Teman-teman pastikan saat kita ingin mengubah text formatting, yang diklik adalah A1. Dapat dilihat di sini terdapat tulisan text formatting. Karena text formatting ini kita masukkan di sel A1. Bukan di sel B1, C1, D1, ataupun E. Memang terlihat muncul di bagian B, C, D, dan E, tapi ini adalah milik dari A1.
akan muncul keseluruhan karena di B1 itu kosong. Jadi ketika kita masukkan huruf di B, maka tulisannya akan tertutup seperti ini. Untuk menampilkan keseluruhan, dapat double klik di garis antara A dan B. Nah, kemudian kita kembali lagi untuk mengubah warna, tinggal klik A1 dan pilih warna yang diinginkan.